Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita mengeksplorasi kisah-kisah yang menginspirasi dan mendidik dari ajaran Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu malaikat yang memiliki tugas yang sangat penting dalam alam akhirat, Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah pemimpin para malaikat yang menjaga pintu neraka. Dia digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah tersenyum, meskipun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam kisahnya, ada sebuah pelajaran mendalam tentang kepatuhan, keadilan, dan konsekuensi dari setiap perbuatan kita di dunia. Mengapa Malaikat Malik tidak pernah tertawa? Apa yang terjadi di balik tugas berat yang dia emban? Mari kita simak bersama kisahnya yang penuh makna ini, yang bukan hanya menggugah hati kita, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya amal baik dan ketakwaan. Tetaplah bersama kami, karena setiap detik dari kisah ini akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan setelah mati. Malaikat Malik adalah salah satu malaikat yang memiliki tugas khusus, yaitu menjaga pintu neraka. Dalam sebuah kisah, diceritakan bahwa Malaikat Malik memiliki wajah yang masam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Kisah ini terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj, sebuah perjalanan suci yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu ulama terkemuka, Imam Al-Qushairi, menceritakan kisah ini secara detail dalam kitabnya yang berjudul Kitab Al-Miraj. Kisah ini menggambarkan bagaimana Malaikat Malik berbeda dari malaikat lainnya yang ditemui Rasulullah SAW selama perjalanannya. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa luar biasa di mana Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik ke langit. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad ditemani oleh Malaikat Jibril yang membimbingnya. Jibril membawa Nabi Muhammad menggunakan seekor burak, makhluk yang digambarkan memiliki kecepatan luar biasa. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad menyaksikan banyak malaikat, setiap dari mereka memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam mengatur alam semesta. Ketika Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril mencapai langit pertama, atau yang disebut dengan Al-Raqi, semua malaikat yang ada di sana menyambut Rasulullah dengan senyuman yang penuh kegembiraan. Malaikat-malaikat ini memperlihatkan rasa hormat dan kebahagiaan atas kehadiran Nabi Muhammad. Namun, di tengah kegembiraan tersebut, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan satu malaikat yang berbeda. Malaikat ini tidak tersenyum dan wajahnya tampak masam serta tidak menunjukkan kegembiraan seperti malaikat-malaikat lainnya. Melihat hal ini, Nabi Muhammad merasa penasaran. Lalu Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi bahwa malaikat tersebut adalah Malaikat Malik, penjaga neraka. Jibril mengatakan bahwa Malaikat Malik tidak pernah tersenyum kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad. Hal ini bukan karena kurangnya rasa hormat, melainkan karena Malaikat Malik memiliki tugas yang sangat berat, yaitu menjaga neraka, dan ia sangat marah kepada para penghuni neraka sebagaimana Allah murka kepada mereka. Wajahnya yang masam dan marah mencerminkan betapa seriusnya tugas yang diembannya. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Jibril, apakah Malaikat Malik bisa menunjukkan neraka kepadanya. Jibril menyetujui permintaan Nabi dan kemudian memerintahkan Malaikat Malik untuk membuka neraka. Ketika Malaikat Malik membuka penutup neraka, terlihat pemandangan yang sangat mengerikan. Api neraka terlihat menyala-nyala dengan warna hitam pekat, disertai asap yang tebal dan mengeluarkan panas yang luar biasa. Api neraka tidak berwarna merah seperti yang sering dibayangkan, melainkan hitam karena panasnya yang ekstrim. Pemandangan ini memperlihatkan betapa dahsyatnya azab yang disiapkan untuk para penghuni neraka. Nabi Muhammad melihat neraka yang bergolak dan mendidih, seolah-olah ia ingin meledak karena kemarahannya. Suara ronta-ronta para penghuninya terdengar di telinga Rasulullah, menambah kesan mengerikan dari neraka tersebut. Kisah ini memberikan gambaran yang sangat nyata tentang siksaan yang ada di neraka, sekaligus memperingatkan umat manusia agar menjauhi segala perbuatan yang bisa membawa mereka ke sana. Sebelum pertemuan dengan Malaikat Malik,
Nabi Muhammad juga mengalami beberapa pengalaman lain selama perjalanannya menuju langit. Salah satu yang paling menonjol adalah saat Rasulullah menaiki sebuah tangga yang menjulang dari Bait Al-Muqaddas, Yerusalem, hingga ke langit dunia. Tangga ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Di sebelah kanan Rasulullah, terdapat 400.000 malaikat, di sebelah kirinya juga ada 400.000 malaikat, dan di depannya serta di belakangnya masing-masing ada 1.000 malaikat. Setiap malaikat yang ditemui memiliki 2 sayap berwarna hijau yang memancarkan cahaya. Malaikat-malaikat ini tidak hanya sekadar berdiri di sana, tetapi mereka juga menyambut Rasulullah dengan penuh penghormatan. Setiap malaikat yang ditemui Nabi di setiap anak tangga selalu berkata, "Selamat datang, wahai Muhammad." Sambutan ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah dan para malaikat. Menurut beberapa pendapat, jarak antara satu anak tangga dengan anak tangga lainnya sangat jauh, bahkan setara dengan perjalanan selama 40 tahun. Total ada 55 anak tangga yang harus dilewati Nabi Muhammad dalam perjalanan ini. Nabi Muhammad melihat banyak malaikat yang terbang di udara, jumlahnya tak terhitung, dan ia bertanya kepada malaikat Jibril tentang keberadaan mereka. Jibril menjelaskan bahwa para malaikat itu telah melayang di udara sejak penciptaan langit dan bumi. Mereka tampak menundukkan kepala di bawah sayapnya dan tidak seorang pun di antara mereka yang mampu melihat tubuh masing-masing. Ketakutan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka terus-menerus melakukan tasbih dan menangis, meskipun air mata mereka jatuh tanpa ada yang mengetahui ke mana arah jatuhnya. Malaikat Malik, yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, tidak pernah terlihat tersenyum, bahkan saat bertemu dengan Nabi Muhammad. Hal ini membuat Nabi merasa penasaran dan bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril menjelaskan bahwa jika malaikat Malik tersenyum, maka suhu neraka akan berkurang, yang akan memberikan rasa senang kepada para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat ini dengan tugas khusus untuk menjaga neraka, dan konon mereka akan menyambut para penghuni neraka dengan perlakuan yang keras, tanpa rasa belas kasihan. Mahmud As-Syafrawi, dalam bukunya, Mengundang Malaikat ke Rumah, menjelaskan bahwa neraka dijaga oleh sejumlah besar malaikat. Di antara para malaikat ini, terdapat 19 pemimpin, dan yang terpenting di antara mereka adalah malaikat Malik. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 77, Allah berfirman, mereka menyeru, "Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Perkumpulan para malaikat yang bertugas menjaga neraka ini dikenal sebagai Zabaniyah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Alaq ayat 18 yang menyebutkan, "Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa." Sifat para malaikat penjaga neraka tergolong kasar dan keras. Dalam buku An-Nar Ahwaluha wa Adzabuha, karya Mahir Ahmad Asy'afi, para ulama memberikan beragam penafsiran terhadap surat Al-Muddatsir ayat 27-30. Mereka belum sepakat mengenai apakah 19 malaikat yang dimaksud adalah literal ataukah merujuk pada 19.000 juta, atau dalam bentuk barisan. Yang pasti adalah tabiat para malaikat penjaga neraka ini cenderung kasar dan keras hati. Mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakannya dengan disiplin. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para malaikat Zabaniyah adalah malaikat-malaikat yang berhati keras, tidak memiliki rasa belas kasihan meskipun diminta untuk berbelas kasih, karena mereka diciptakan dari kemarahan. Mereka lebih memilih untuk mengazab makhluk, sama seperti manusia yang mencintai makanan dan minuman. Ibnu Katsir menambahkan bahwa para malaikat penjaga neraka diciptakan dengan tabiat yang keras dan kasar. Mereka tidak memiliki kasih sayang dalam hati mereka terhadap orang-orang yang kafir. Susunan tubuh mereka terdiri dari elemen-elemen yang keras, dan tatapan mereka menakutkan. Dengan demikian, para ahli tafsir sepakat bahwa malaikat penjaga neraka diciptakan dengan sifat kasar, kuat, dan besar,
dirancang dalam bentuk yang menakutkan agar orang-orang kafir merasa takut, keluh, dan terkejut lebih dari azab yang akan mereka terima di neraka yang kekal. Karakteristik para malaikat penjaga neraka tersebut dapat terlihat dari cara mereka menyambut para penghuni neraka. Al-Quran menggambarkan sikap mereka melalui beberapa ayat, seperti yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 71-72. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Ketika mereka tiba, pintu-pintu neraka dibuka dan para penjaga neraka menanyakan kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kamu tentang hari pertemuan ini?" Para penghuni neraka menjawab bahwa rasul-rasul tersebut memang telah datang, tetapi mereka tetap mengingkari dan tidak percaya. Dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk masuk ke neraka jahanam dan tinggal di dalamnya selamanya. Dalam surat Al-Mulk ayat 6-11, Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan menghadapi azab yang buruk di neraka jahanam. Ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mengerikan dari neraka yang membara. Neraka itu hampir meledak karena kemarahan. Setiap kali sekelompok orang kafir dilemparkan ke dalamnya, para penjaga neraka bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kalian di dunia?" Mereka menjawab bahwa memang ada, tetapi mereka mendustakan dan mengklaim bahwa Allah tidak menurunkan apapun. Dalam respons tersebut, para malaikat menyatakan bahwa mereka tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Mahir Ahmad Eshufi dalam bukunya menekankan bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan sifat neraka serta cara dan ucapan para malaikat penjaga neraka saat menyambut penghuninya. Dengan gambaran ini, dapat dilihat bagaimana sikap malaikat penjaga neraka tidak hanya menggambarkan sifat mereka yang keras dan kasar, tetapi juga sebagai pengingat bagi manusia tentang akibat dari tindakan dan pilihan mereka di dunia. Sahabat cahaya kisah Islami, kita telah sampai di penghujung kisah tentang Malaikat Malik, penjaga pintu neraka yang memiliki tugas berat dan penuh tanggung jawab. Dari perjalanan kita hari ini, kita belajar bahwa setiap tindakan yang kita ambil di dunia ini akan ada konsekuensinya di akhirat. Malaikat Malik, dengan wajahnya yang selalu masam, menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya amal baik dan ketakwaan. Tugasnya yang tanpa henti dan sikapnya yang tak pernah tersenyum menggambarkan keseriusan serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam semesta. Ini adalah panggilan bagi kita untuk merenung dan berbenah diri, agar tidak termasuk dalam golongan yang mengabaikan peringatannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa berbuat baik dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan akhirat. Jangan lupa untuk terus beramal saleh dan memperbaiki diri, agar kelak kita mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.